Oh, belum ada daurah lagi, Bang. Ustaz Zul. Siapa? Kan, siapa? Siapa daurah? Kalau Bandung mah daurah tiap bulan. Gitu ya. Tiap bulan kan Ustadz Muhammad tiap 2 bulan sekali. Nah, sisanya Ustadz undangan. Kemarin Ustadz Afif, Ustadz Aib. Ada jadwalnya memang. Kira mulai. Bismillah. Ya, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, di Rabu pada pagi hari ini 11 Jumadil Akhir 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2012, kita kembali lagi para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, berjumpa bersama satu acara live di Radio Anas Streaming, yakni Bincang Usaha Mandiri Boom. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu dalam kebaikan iman dan amal, serta terjaga juga akidah kita yang utama sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di Bincang Usaha Mandiri pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang tidak kalah menariknya dengan tema-tema di Bincang Usaha Mandiri yang lalu, yakni diferensiasi dalam pemasaran. Dan alhamdulillah pertemuan kita di Rabu hari ini adalah pertemuan yang ke-10. Dan insya Allah dengan doa antum sekalian kita akan senantiasa merutinkan acara live kita di Bincang Usaha Mandiri. Silakan para pendengar sekalian dimanapun Anda berada untuk mempersiapkan pertanyaan terkait dengan tema boom hari ini, yakni diferensiasi dalam pemasaran. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kotak suara di website Anas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Baik, terlebih dahulu kita sapa Bang Andri Matsa. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, selalu semangat. Insya Allah. Insya Allah ini di Rabu yang ke-10 di Bincang Usaha Mandiri di Bang Andri. Subhanallah. Kita mudah-mudahan Allah juga menjaga kita dalam rutinitas acara ini insya Allah Bang Andri. Ya, alhamdulillah. Semoga yang lebih penting kita selalu berada di jalan kebaikan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bang Andri, ini pertemuan ke-10 temanya masih seputar pemasaran, marketing, diferensiasi dalam pemasaran. Sepertinya diferensiasi itu tidak hanya terkait dengan hal-hal yang produk gitu kan, terkait dengan produk, terkait dengan barang itu sendiri atau jasa ini, tapi terkait juga dengan pemasaran. Pemasaran butuh keunikan-keunikan. Nah, saya tidak tahu apa yang ada di kita menyampaikan tema kali ini. Silakan Bang Andri dimulai. Siap, laksanakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Apa kabar para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, kaum muslimin? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, ya, iman dan Islam kita selalu baik, dan tentunya kita selalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini, dan tentunya nikmat kita mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, walhamdulillah pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan menyambung materi, ya enggak? Materi kita yang masih ada hubungannya dengan yang kemarin, yaitu strategi pemasaran yang efektif. Nah, pemasaran efektif ini ada 3 kuncinya.
Kalau kita ingin menekan pasar, yang pertama adalah mind share, yang kedua adalah market share, yang ketiga adalah herd share. Nah, ini Bang Andri Abu Umar ulangi supaya ya siapa tahu ada yang tidak mengikuti pertemuan di pekan yang lalu atau belum mendengar rekamannya, saya ulangi lagi kesimpulannya. Jadi 3 hal yang ingin kita menangkan yaitu mind share, market share, dan herd share. Ya enggak? Jadi mind itu pikiran. Yang pertama pikiran. Nah, pikiran itu strateginya kita sudah bahas di pekan yang lalu, yaitu STP namanya. Nah, segmentasi, targeting, positioning. Itu adalah strategi yang pertama. Nah, kalau kita sudah betul-betul memahami dan melaksanakan strategi mind share ini, baru kita masuk kepada strategi yang menjadi judul pada pertemuan hari ini, yaitu market share. Di mana market share itu intinya adalah diferensiasi. Ya, kalau kita ingin memenangkan pasar, makanya kita harus punya diferensiasi dalam usaha kita. Nah, bukan hanya produk, ya enggak. Ya, tetapi juga hal-hal yang lain ya, menyangkut distribusinya, menyangkut servisnya, menyangkut harganya yang kompetitif, juga menyangkut promosinya dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya Bang Andi ingin mengulangi sedikit karena sebenarnya mind share itu yang paling berpengaruh sebelum menuju ke diferensiasi. Jadi STP kemarin masih ingat ya? S-nya itu segmentasi. Jadi kalau kita ingin memenangkan pikiran konsumen kita, bisnis itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh dibuka untuk seluruh jenis orang. Tetapi kita harus memilih segmentasi kita, klasifikasi kita. Ya enggak? Dan klasifikasi itu para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada. Nah, ini yang faedah yang belum Bang Andri Abu Umar tambahkan di pertemuan pertama. Jadi segmentasi itu ada pembagiannya. Segmentasi itu para pendengar Anas Radio itu terbagi 3. Ya enggak? Dan ini akan menentukan diferensiasinya. Jadi segmentasi itu yang pertama ada yang namanya segmentasi pembagian yang statis dia. Ya enggak? Statis. Nah, biasanya para pengusaha pemula itu memilih segmen sesuai dengan jenis ini. Ya enggak? Statis. Contoh misalnya yang namanya statis itu kita memilih segmen usaha kita itu sesuai dengan geografis dan demografisnya. Contoh misalnya saya ingin usaha itu nah, khusus untuk yang umurnya dari 20 tahun ke bawah. Ada yang ingin usaha saya itu ingin fokusnya ke segmen yang 40 tahun ke atas, Atau ada yang segmennya pada gender, laki-laki atau perempuan. Wah, saya ini pengen buka salon khusus untuk wanita, untuk wanita muslimah misalnya begitu kan. Nah, ini namanya segmentasi yang statis. Jadi segmentasi yang dia memilih usahanya sesuai hal-hal yang sifatnya geografis dan demografis. Misalnya gender, misalnya umur, misalnya pekerjaan. Oh, saya ini pengen buka usaha khusus untuk kalangan mahasiswa. Nah, jadi dia buka usaha untuk mahasiswa, kalangan mahasiswa. Berarti kan nanti market share-nya dia memilih membuka usaha itu di kampus-kampus, atau di dekat kampus, atau di wilayah kos-kosan yang banyak mahasiswanya, kira-kira begitu. Jadi sangat berpengaruh sekali yang namanya segmentasi ini. Lalu, ini hal yang statis. Tetapi para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, nah, ada segmentasi yang sifatnya dinamis, tidak hanya statis. Dan ini kita mempengaruhi usaha kita, sangat mempengaruhi diferensiasi produk kita. Jadi kalau yang statis itu kita hanya sesuai demografi dan geografis, seperti tempat, Wah, saya mah ingin memilih usaha di tempatnya komplek-komplek perumahan mewah. Nah, misalnya begitu kan. Saya ingin buka usaha di kalangan yang pendidikannya begini. Nah, jadi pendidikan, agama, pekerjaan, umur, gender itu namanya statis segmentasi. Tetapi ada yang namanya dinamis. Dan hari ini trennya usaha itu sudah membuka pada segmentasi seperti ini. Yang namanya segmentasi dinamis. Jadi segmentasi dinamis itu para pendengar Anas Radio, kita membuka bisnis, apakah itu tour travel, percetakan, bakso, makanan, minuman, atau apakah salon atau apa saja, itu sekarang segmentasi yang dipilih itu dia sifatnya sudah
mencerminkan karakter, ya enggak, dan perilaku dari yang namanya pelanggan atau konsumen, ya enggak. Jadi tidak hanya sekedar memilih ini wanita, ini laki-laki, ya enggak, ini kelas atas, ini kelas bawah, ini umurnya 40 tahun ke atas atau 40 tahun ke bawah, tetapi sudah ya menembus segmentasi dinamis yang sifatnya itu mencerminkan karakteristik manusia. Misalnya contoh, nah ini harus dicatat, ya enggak, supaya para pengusaha bisa memilih segmen usahanya, ya enggak. Contoh yang namanya karakteristik dari segmentasi yang dinamis ini, misalnya kita memilih usaha kita itu pengen, ya enggak, masuk ke minat-minat manusia. Ya, kan misalnya kan ada, ya enggak, segolongan kelompok walaupun sama-sama karyawan, ada karyawan yang minatnya misalnya minat dunia olahraga. Nah, kan beda kan? Makanya kalau ada usaha yang yang segmennya olahraga, makanya kita lihat ada produk seperti Nike, ya enggak? Produk seperti Adidas. Nah, produk sepatu seperti Nike, Adidas itu adalah produk yang dia memikirkan segmentasi dinamis. Makanya kita juga memikirkan, ya enggak? Subhanallah, kira-kira, ya enggak, apa misalnya kita buka usaha makanan atau minuman. Nah, minuman apa yang cocok untuk olahragawan, ya enggak? Makanan apa yang cocok untuk olahragawan. Nah, ini bukti bahwa segmentasi itu tidak hanya sekedar pada yang sifatnya statis saja, tapi sudah dinamis. Misalnya minat, misalnya kebiasaan, ya enggak? Kebiasaan seseorang, misalnya sikap seseorang, ya enggak? Atau hal-hal yang menyangkut, ya enggak? Nah, karakteristik seorang manusia, dan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah kita mengetahui segmentasi dari usaha kita, ya enggak? Nah, maka kita akan menentukan apa yang berikutnya kemarin, targeting dan positioning. Jadi kegunaan mempelajari strategi pemasaran ini supaya kita bisa mengalokasikan sumber daya kita, ya enggak? Mengalokasikan sumber daya ya, mengalokasikan sumber daya. Jadi kita enggak mengalokasikan kayak gitu yang sesuai dari segmen yang kita pilih. Nah, sekarang apa itu ya diferensiasi? Ya enggak? Diferensiasi. Nah, diferensiasi itu artinya, ya enggak, kita mengintegrasikan, ya enggak, konten dan konteks dari usaha kita. Jadi mengintegrasikan konten dan konteks dari usaha kita. Jadi kita sudah pilih nih strateginya. Ya enggak, kita ingin menghajar, ya enggak, kelompok mahasiswa misalnya. Nah, lalu mahasiswa yang minatnya apa? Ya enggak. Lalu kita pilih juga sikap dan kebiasaannya, sehingga kita pilih harganya dan sebagainya ya. Nah, makanya diferensiasi itu adalah keunikan apa yang ingin kita jual dari posisi, ya enggak, dan segmen yang sudah kita pilih. Ya enggak. Sehingga di kepala konsumen itu kalau ingat produk kita atau ingat sesuatu sikap, dia langsung ingat ya produk tersebut. Ya, contoh seperti tadi, kalau misalnya kita mau milih sepatu olahraga, kita langsung ingat. Wah, langsung ingat sepatu Nike. Tidak ingat yang lain kan? Atau kita ingat sepatu olahraga, kita ingat Adidas. Nah, itu kalau kita sudah berhasil seperti itu, berarti kita sudah memenangkan, ya enggak, pikiran dari pelanggan kita. Ya enggak, kita telah memenangkan, ya enggak, nah, pikiran dari konsumen kita. Maka yang namanya diferensiasi itu kita pertajam dengan, ya enggak, apa yang membuat, ya enggak, berbeda produk kita itu dibandingkan kompetitor yang lain. Sekarang bukan hanya soal produk ya enggak, tetapi kadang-kadang soal servis saja, masya Allah, itu bisa dijadikan diferensiasi. Ya enggak, bisa dijadikan, ya enggak, diferensiasi. Misalnya kalau kita ingat sesuatu, ya enggak, misalnya ingat delivery, ya enggak, delivery yang cepat. Oh, langsung kita ingat produk-produk seperti, masya Allah ya, produk-produk fried chicken yang luar biasa, mengantar makanan mereka dengan cepat, ya enggak. Nah, kalau kita ingat apa lagi? Nah, jadi kita ingat, jadi apa saja, bisa ingat barang, bisa ingat layanan, bisa ingat nama, ya enggak, bisa ingat promosi, ya luar biasa ya. Jadi ini contoh-contoh yang harus kita pilih. Misalnya, kan ada iklan, kalau orang pintar minum apa? Tolak angin. Jadi itu diferensiasi, sehingga konsumen itu ingat,
kalau ternyata masuk angin, ya enggak, orang pintar itu minumnya tolak angin, ya enggak minum tolak yang lainnya, atau enggak minum ya obat atau jamu yang lainnya. Itu Masya Allah, itu berarti para perencana pemasaran di usaha tersebut itu sudah memikirkan diferensiasi dengan baik, sehingga memilih kata, ya enggak, sehingga keluarlah diferensiasi kalau orang pintar itu minum tolak angin. Nah, ini contoh saja, ini contoh, ya enggak, apa namanya, kita ya enggak, menyusun strategi pemasaran sesuai dengan ya enggak, market share yang sudah kita pilih. Begitu Kang Angga, nanti boleh kita lakukan tanya jawab atau dialog. Ya. Bisa kalau Hero, Bang Andri Masa. Nah Bang, kalau kita bicara diferensiasi, ini pertanyaan yang nggak kalah uniknya dengan tema diferensiasi marketing pada kesempatan hari ini adalah, apakah diferensiasi itu dimulai atau diterapkan sebelum usaha kita akan di launching atau sesudahnya? Karena memang bisa jadi ketika kita ingin memulai atau kita ingin mengeluarkan satu produk yang kita ingin tampil unik di sana, atau kita menerapkan marketing share yang unik di sana, tapi kita belum tahu gitu, apakah produk ini akan menjadi mendalam darah daging di pikiran para pelanggan kita atau tidak. Maka pertanyaannya, apakah itu diterapkan sebelum atau memang sesudahnya baru kita baiklah kita melakukan keunikan-keunikan itu. Silakan Bang. Iya. Baik ya. Jadi diferensiasi ini memang lebih afdolnya, strategi pemasaran nih namanya juga strategi, ya enggak? Jadi kalau dalam bahasa kita dia ya syarat ya terjadi sebelum hal itu dilakukan. Maka bagusnya yang namanya strategi itu diciptakan, dibuat sebelum ya enggak usaha itu dilaksanakan. Ya, jadi diferensiasi segmentasi itu tentu dipilih, ya enggak, positioning itu dipilih sebelum usaha itu dibuka. Hanya memang banyak sekali pengusaha mengatakan, biasanya kalau terlalu banyak merencanakan, ya enggak, seorang pengusaha itu jadi takut untuk membuka. Ya, takut untuk membuka. Jadi ini ya dua hal yang bisa kita jadikan pegangan. Jadi bisa saja seorang pengusaha itu dia membuka dulu, ya enggak. Dia membuka usahanya. Nah, mungkin belum sempurna dia melakukan strategi pemasaran. Ya, pokoknya dia sudah pilih, saya pengen segmen saya para karyawan atau para buruh misalnya, ya enggak. Tapi dia belum memikirkan diferensiasinya secara detail. Setelah dia buka usaha, ya enggak, ternyata di tengah jalan, ya setelah dia mengetahui banyak para karyawan buruh yang membeli produknya, baru kepikiran, oh ternyata karakter karyawan di daerah sini itu sukanya begini. Makanya akhirnya diferensiasinya dia lakukan perubahan, dia reformasi, ya enggak, strategi yang awal dia ciptakan tadi. Jadi begitu. Jadi tidak jadi masalah sebenarnya. Diferensiasi itu dia lakukan, dia reformasi atau dia revolusi setiap saat. Yang penting usahanya sudah berjalan. Tapi memang idealnya kalau dia mampu, nah ini kan soal kemampuan ya. Karena tidak banyak orang yang mampu menganalisa pasar ya enggak, dan konsumen itu secara efektif dan lengkap dari sejak sebelum dia membuka usaha. Begitu Abu Zur'ah. Baik. Ya, saya sampaikan lagi kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Silakan mempersiapkan pertanyaan atau melayangkannya terkait dengan tema boom kita hari ini, yakni diferensiasi dalam pemasaran. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kotak suara di website Anas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Baik Pak Andri, sekarang pertanyaannya seperti ini Bang. Kalau tadi Bang Andri bilang, kalau kita contohkan odol pasti larinya ke Pepsodent atau Ciptaden. Kalau kita bicara teh, kalau kita bicara mungkin Fangtek atau yang lainnya. Nah sekarang permasalahannya bagaimana dengan para pemain baru? Mungkin banyak dari para pendengar radio dimanapun mereka berada itu adalah pemain-pemain baru yang ingin mencoba untuk menerapkan produk-produk yang sudah ada diferensiasi. Mereka sudah menerapkan diferensiasi. Nah, bagaimana? Setidaknya kita turut serta kalau kita buka atau kita memulai usaha misal odol gitu ya, tidak hanya Pepsodent juga, tadi odol produk kita juga yang terdengar oleh masyarakat. Apa trik-triknya Pak Andri? Silakan Pak. Ya, karena dimanapun kita berada, kalau ingin buka usaha, ya, kan tentu kita ya intinya mengevaluasi itu bukan hanya produk, ya enggak, kita dan juga
produk orang lain sebagai kompetitor, tapi memikirkan kemampuan kita. Ya nggak? Jadi kalau kita tiba-tiba ingin masuk usaha, langsung perbandingannya, ya, ingin melawan kompetitor yang sudah menjadi market leader, oke, kita jadi stres. Ya nggak? Kita mau buka usaha air kemasan, ya nggak? Memikirkannya ingin memenangkan, ya nggak? Ingin mengalahkan yang namanya Aqua. Wah, ini nggak bisa tidur kita, ya nggak? Stres kita sepanjang hari. Karena yang kita lawan itu, masya Allah, raksasa, ya nggak? Kalau bahasa ya nggak? Bahasa seorang guru kita, seorang ustadz, itu seperti kita menyambit, ya nggak? Menyambit gunung ya, pakai ikat pinggang. Gimana bisa ya memukul gunung yang tinggi dengan ikat pinggang? Ya, jadi tidak mungkin. Jadi yang harus kita pilih, ya nggak? Caranya, nah tadi kita, ya nggak? Menyesuaikan, ya nggak? Geografis dan demografisnya. Contoh, ya nggak? Ada sebuah produk, misalnya tadi kan, Aqua tadi. Kita mempunyai produk baru, ingin, ya nggak? Ya, beredar atau memilih produk, ya nggak? Segmen di air kemasan. Ya. Nah tentu berarti kita boleh kita menganalisa dengan melihat kemajuan, ya nggak, SWOT-nya Aqua, tetapi kita sendiri harus memilih sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita, ya nggak. Contoh misalnya, apakah kita mainnya sesuai dengan daerah, ya nggak, daerah, jadi sesuai daerah saja, ya nggak. Mungkin kita air kemasan kita sesuaikan dengan ya, daerah. Tadi kan statis segmentasi. Mungkin, ini saya pengen bikin air kemasan khusus daerah Depok dan sekitarnya saja. Atau saya ingin main segmentasi, ya nggak, khusus daerah mana, ya Cirebon saja, misalnya begitu. Jadi, tidak harus menghajar Aqua secara keseluruhan. Makanya kita lihat, ada, ya nggak, air kemasan, ya di Cirebon, ya nggak, itu yang walaupun ada Aqua, ada produk-produk nasional, dia tetap tetap berjaya di daerah Cirebon misalnya seperti itu, ya nggak. Kita bisa sebut ya contoh produknya Montoya. Nah Montoya ini, nah sang pengusaha ini kebetulan juga karib Bang Andri Abu Umar, dia berhasil memainkan, ya nggak, membuka usahanya di segmen yang lebih kecil, ya nggak, di area yang lebih kecil tanpa harus bersaing dengan produk-produk yang lebih besar. Begitu juga misalnya di Bandung, kita tahu ada air kemasan namanya air kemasan Al Maksum. Ya, yang punya keluarga Maksum, ya enggak? Itu kan segmentasinya walaupun sama-sama air kemasan, tetapi area berperangnya berbeda, ya enggak? Sehingga tetap, ya enggak, walaupun Aqua ada di mana-mana, tetapi subhanallah Al Maksum tetap punya, ya enggak? Ya, tetap diapresiasi oleh masyarakat Sunda di daerah Bandung sekitarnya, daerah Kabupaten Bandung, daerah Sumedang. Jadi tetap, ya enggak, artinya usaha kita tersebut, ya enggak, jangan terlalu kita memikirkan yang besar-besar sehingga kita stres dan akhirnya tidak jadi membuka usaha. Begitu Abu Zur'ah. Jadi tetap usaha kita itu bisa dibuka sesuai segmen, area dan pilihan positioning yang kita pilih. Begitu ceritanya. Baik Andri, jazakallahu khairan Bang Andri. Ya, ini juga memotivasi para ikhwan sekalian. Lagi-lagi kami juga sering mendengar keluhan para ikhwan ketika mau mulai bisnis. Ada masalah di sini, ada ketakutan di situ, gitu kan? Insya Allah, alhamdulillah Bang Andri, pendengar kita pada hari ini mencapai 103 orang, belum lagi yang merilai acara kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus alhamdulillah. Insya Allah. Ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Haidar Sigit di Sampang Cilacap. Kami membuka bakso cabang dari Kroya. Di Kroya bakso dibanderol dengan 8.500. Di Sampang dan sekitarnya rata-rata harganya 7.500, bahkan ada. Pertanyaan kami, haruskah kami memandrol sesuai harga Kroya atau kita turunkan harganya dengan penurunan porsi yang sedikit? Di sini harga sangat berpengaruh terhadap konsumen. Jazakumullah khair atas jawabannya. Silakan Bang. Ya, alhamdulillah ya. Nah ini Al-Akh Abu Haidar Sigit, hafizallah. Ini Bang Andri sudah pernah ketemu beliau ya. Dan bahkan Bang Andri sudah survei di tempat usaha beliau. Yang termasuk alhamdulillah ikhwan kita Ahlus Sunnah yang sukses berwirausaha. Mudah-mudahan ya selalu istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Akh Abu Haidar Sigit ya, yang kucintai karena Allah. Jadi kita memang harus melihat, ya enggak, keadaan pasar kita. Ya, apakah pasar itu yang mempengaruhinya produknya, ya enggak, atau yang mempengaruhinya harganya, atau yang mempengaruhinya tempatnya atau promonya. Sehingga nantinya kita bisa menentukan harga yang kita pilih.
ya enggak. Nah, tetapi kalau dilihat dari pertanyaan tadi, ya enggak. Nah, di mana ya harga itu sangat sensitif kan di sebuah tempat. Mungkin di Keroya pasnya segitu, di daerah Sampang pasnya segitu. Ya, subhanallah. Sama Al-Ah Abu Haidar. Bang Andri Abu Umar juga ketika membuat usaha training, ya enggak, sama, jenisnya sama. Tapi subhanallah, saya membuka di Kediri dengan saya membuka di Solo, dengan saya membuka di Bandung, di Jakarta, itu Masya Allah beda, ya enggak. Sehingga ketika saya membuat, ya enggak, saya membuat sebuah pelatihan misalnya, ya enggak, sebuah event di, ya enggak, di Jakarta saya hargai 100.000, kata orang Jakarta, ya enggak, dengan training sejenis ini, ya enggak, kami ragu mengikuti produk dan jasanya Bang Andri, ya enggak. Kenapa? Murah itu mereka mempersepsikannya murahan, ya enggak. Jadi subhanallah. Jadi akhirnya malah saya taikkan harga itu. Nah, ini kan berbeda karakter konsumen di setiap kota itu berbeda. Ya enggak. Mungkin Sampang berbeda di Keroya. Beda juga mungkin di Banyumas, beda juga mungkin di Kota Purwokerto, ya enggak, di Cilacap dan sebagainya. Ini yang harus kita analisa. Jadi berbeda di setiap tempat itu, segmentasi yang kita pilih sesuai dengan keadaan pasarnya. Ya enggak, sehingga 100.000 itu saya taikkan sampai 1 juta dan ternyata memang segitu harga pasarnya Jakarta. Yang namanya ya enggak, training sumber daya manusia, motivasi dan bisnis. Tetapi Masya Allah, saya ingat betul 10 tahun yang lalu saya buka di Kediri, saya buka di Jombang, ya enggak, saya buka di Ponorogo. Luar biasa. Saya bikin sebulan acara, saya tahu harga 150.000. Mereka mengatakan, Masya Allah Bang Andri, harga segini ini mahal sekali buat kami, ya enggak. Nah, saya bingung kenapa mahal. Ternyata ketika saya menginap di Kediri sana, ya enggak, saya ingat betul saya menginap di Hotel Penataran, saya makan malam itu di jalan. Ya enggak. Nah, jalan utara Kota Kediri itu saya makan nasi, saya makan ayam di sana. Subhanallah, ya enggak. Saya makan dan saya tambah. Ternyata harganya Masya Allah tidak melebihi dari Rp5.000. Oh, ternyata pantas 150.000 itu mahal. Nah, begitu kira-kira. Jadi subhanallah, kita jadi seorang pengusaha ini banyak yang harus kita lakukan. Ya enggak? Harus bisa menganalisa keadaan pasar di mana usaha bakso kita itu dibuka. Mungkin di Keroya harganya pas gitu, di Sampang harus kita turunkan sedikit. Nah, strateginya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Al-Ah Abu Haidar Sigit. Ya enggak? Mungkin bisa, ya wajar ya. Mungkin jumlah baksonya yang kita kurangi, ya enggak, subhanallah, atau apanya yang kita kurangi, apa sedikit yang kita kurangi, atau kalau enggak memang kita rela menjaga citra kita, ya tidak apa-apa, ya enggak, porsi bakso kita di Sampang dan di Keroya itu tetap sama, berarti khusus di Keroya memang harganya 8.500, ya enggak, jadi tidak jadi masalah. Jadi Bang Andri, ya enggak, harga itu, ya enggak, harga saya memberi training, semangatnya saya memberi, ya enggak, memberi presentasi di Kediri dan Jakarta itu sama. Hanya di Kediri harganya 150.000, di Jakarta harganya 1,5 juta, ya enggak. Nah, subhanallah, tiba-tiba ternyata, ya enggak, di Jakarta protes, ya enggak. Kok Bang Andri bikin training bisnis di Kediri murah? Ya silakan Bapak, kalau mau di Jakarta Bapak pindah aja, ya enggak, atau Bapak ikut training ke Kediri, ya enggak. Jadi jatuhnya harganya sama, ya enggak, karena dia harus, ya enggak, harus bolak-balik tiket kereta api dari Jakarta ke Kediri, dan akhirnya harganya akan nyampe juga 1 juta, dan dia harus menginap di penginapan dan hotel di Kediri. Kira-kira begitu. Jadi no problem, tidak ada masalah harga berbeda antara bakso Keroya dan bakso Sampang. Wallahu taala alam. Baik. Ya, Abu Zur'ah. Bisa kolahnya Bang Andri. Iya. Yang unik dan anak pribadi mendengarnya subhanallah termotivasi juga nih. Jadi Masya Allah, bisnis dia angkat. Ini ada pertanyaan lagi dari Al-Akhiri di Jogja. Bagaimana agar bisnis kita di saat modal kian tipis? Silakan Bang Andri. Modal kian tipis. Wah, Masya Allah ini. Pertanyaannya pertanyaan singkat tapi jawabannya bisa panjang ini ya. Jadi Al-Akhiri di Jogja, ya enggak. Biasanya modal kian tipis ini, ya enggak. Kalau modal yang dimaksud itu ya modal uang, ya enggak. Kalau modal keuangan
mungkin kita bisa mensiasati, ya nggak, bisa mensiasati banyak hal, ya nggak. Yang pertama kita mensiasati, yang pertama produksi, ya nggak. Jadi kita sesuaikan produksi yang kita yang kita keluarkan dengan modal yang kita punya. Jadi biasanya kalau modalnya banyak kita seenaknya aja, ya nggak, memproduksi. Tetapi kalau modal kita semakin menipis, kita produksinya sesuai yang kita pilih. Misalnya kita jual pempek nih. Nah, kita sudah tahu yang hari-harinya yang beli pempek ini, kalau Senin yang beli itu cuma kira-kira 20 orang, Selasa yang beli cuma 15 orang. Ya. Nah, bikinlah produksi pempek itu sesuai dengan sesuai dengan pengeluaran ya dari jumlah yang dibeli oleh konsumen dari pempek kita. Makanya kita bikin mungkin lebih sedikit, yang 15 kita bikin 20, kan begitu kira-kira kan? Jadi sesuai, yang 20 kita bikin 22, 23. Jadi ya secukupnya aja. Ini kiat yang pertama. Jadi kiatnya adalah menyiasati produksi. Itu satu. Nah, kiat yang kedua adalah menyiasati fokus pada konsumen. Nah, jadi memang kita sudah tahu modal kita sedikit, ya enggak. Tetapi kita kan sudah melihat konsumen kita. Ya, makanya kita harus tahu mana konsumen kita, yang konsumen yang militan, yang selalu pelanggan tetap, yang selalu membeli produk kita. Ya, ini yang harus kita sentuh. Jadi Masya Allah, dengan modal yang sedikit tetap kita bisa mensirkulasikan keuangan kita. Karena kita punya pelanggan tetap. Jadi tidak jadi masalah. Nah, ya enggak. Jadi kita mempromosikan, ya enggak, produk kita itu sesuai dengan pelanggan-pelanggan yang memang sudah membeli produk kita saja. Nah, ini siasat yang kedua. Lalu siasat yang berikutnya, kalau kita mampu, memang kita melakukan melakukan kerjasama modal, ya enggak. Nah, ini memang kemampuan komunikasi sangat berpengaruh ya enggak. Apakah dengan kita meminjam modal dari orang lain atau suatu lembaga, ya enggak, di mana transaksinya dilakukan secara syariah. Nah, kalau modal ini supaya ya produksi ya atau ya infrastruktur atau promosi kita bertambah demi kelangsungan usaha kita tersebut. Jadi ini yang bisa kita lakukan ya. Jadi menambah modal itu. Tapi ini pun harus dianalisa, ya enggak. Nah, modal kita itu berkurang karena apa? Ya, karena banyak terpakai di konsumsi kita kan. Sebab kadang-kadang banyak pengusaha ini mengatakan modalnya berkurang. Ternyata modalnya banyak dipakai ke hal-hal yang tidak pantas, ya enggak, untuk seorang pengusaha pemula. Ya subhanallah. Makanya kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga keuangan itu yang mengeluh, ya enggak. Kaum muslimin ini meminjam uang, tetapi kenyataannya Masya Allah dibeli kulkas, ya enggak, dibeli motor, ya enggak. Ternyata untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif yang tidak ada hubungannya dengan usahanya. Dan akhirnya Masya Allah modal menipis, utang sudah membesar, ya enggak. Subhanallah. Dan akhirnya barakallahu fikum, ya enggak, membuat pusing diri dia sendiri. Dan akhirnya ini bangkrut dan berbagai macam masalah yang terjadi pada usahanya. Jadi modal menipis itu karena apa? Kalau betul-betul modal menipis itu dipakai sesuai dengan usaha yang dia lakukan, maka siasat tadi bisa digunakan oleh Al-Akhiri di Jogja. Begitu, jazakallah khairan. Baik Bang Andri, jazakallah khairan jawabannya. Kami sampaikan kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Silakan kami umumkan lagi, silakan pada para pendengar untuk mempersiapkan pertanyaan dan bisa menanyakan langsung di kotak suara website Anas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Dan insya Allah kita jeda sejenak untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Dan silakan pada para pendengar sekali lagi untuk menanyakan apa yang menjadi unek-unek antum sekalian, apa yang bisa menghambat antum kenapa sampai sekarang belum memulai bisnis secara mandiri. Baik, selamat mendengarkan.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, para pendengar Anas Radio sekalian, dimanapun Anda berada, tema BUM pada pagi hari ini adalah diferensiasi dalam pemasaran, dan alhamdulillah Bang Andri Matsa sudah memaparkan banyak hal tentang diferensiasi, dan alhamdulillah juga banyak para penanya yang sudah dijawab pertanyaannya. Dan Bang Andri Matsa, Ya. ini ada pertanyaan lagi Bang dari Al-Akh Aditya Al-Zahid di Bandung. Bismillah. Alhamdulillah saya sudah menggeluti bisnis herbal di daerah saya. Kebetulan saya mengambil banyak barang dari berbagai produsen di Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana memasarkan produk herbal yang sudah ada tersebut supaya ada nilai lebih untuk konsumen? Karena yang saya lihat sekarang bisnis herbal ini sudah sangat menjamur dan banyak sekali iklan di majalah dan media-media massa lainnya untuk memasarkan herbal. Silakan Bang Andri. Baik, alhamdulillah. Aditya ya Zahid ya. Ini sahabatnya Bang Andri Abu Umar, ini sering main ke rumah ini beliau ini, hafizahullah taala. Baik. Jadi kalau usaha-usaha yang dia sifatnya produknya statis seperti ini, seperti herbal maksudnya, ya enggak. Barang-barangnya memang tidak bisa kita tidak bisa kita renov lagi. Jadi yang harus kita kita kembangkan itu adalah ya enggak, promosinya atau servisnya, ya pelayanannya. Nah, jadi kalau saran Bang Andri yang pertama, ya enggak, coba sasarkan bisnis seperti herbal ini di area yang berbeda. Ya enggak. Sentuh masyarakat kaum muslimin atau yang selainnya, ya enggak, itu di tempat yang berbeda. Ya enggak, sebab kadang-kadang kita mengatakan, wah di sebuah kota, wah kayaknya orang sudah bosan sama herbal, ya enggak. Nah, bosan itu kan di mana? Nah, enggak. Kalau di tempat yang lain mungkin banyak orang yang belum mengetahui, ya enggak. Bahkan masya Allah, ya enggak. Jujur ya, di kampung Bang Andri aja, di kota seperti Bangka Belitung, Pangkal Pinang itu banyak orang yang belum tahu istilah habatus sauda itu apa, ya enggak. Kan begitu kan? Jadi artinya masih banyak peluang kalau kita bisa memilih segmentasi produk kita tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang adalah servisnya, pelayanannya. Mungkin kita harus menjemput bola ya. Menjemput bola. Jadi bisnis-bisnis seperti ini kita memang harus banyak berkorban. Ya enggak? Kita melakukan banyak presentasi, ya enggak? Menawarkan untuk menjelaskan produk kita itu, karena banyak orang yang belum mengetahui. Ya enggak? Tidak sedikit yang belum mengetahui manfaat dari produk-produk herbal tersebut. Ya enggak, apakah ini kah, itu kah? Mungkin yang baru diketahui kan cuma beberapa saja, ya enggak. Dan yang beberapa saja itu pun, ya enggak, tidak semua masyarakat tahu, ya enggak, fungsi dan manfaat sari kurma atau habatus sauda, ya enggak. Nah, apalagi produk-produk yang tidak jelas namanya, ya enggak. Dari tumbuhan ini kah, ya enggak, dari tumbuhan ini kah, dan yang lain sebagainya. Jadi, kita memang harus menjemput bola dan memulai dari nol, berkorban lebih besar, melakukan presentasi, menawarkan, ya enggak, pada tempat-tempat, komunitas-komunitas tertentu, ya enggak, melebarkan, ya enggak, sayap usaha herbal kita ini. Begitu kira-kira. Jadi memang di sini letaknya komunikasi yang belajar berarti komunikasi, ya, berani mengkomunikasikannya kepada ya calon-calon konsumen yang berbeda area, maka insya Allah, ya enggak, dan bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya enggak, atas usaha herbal kita ini. Begitu kira-kira Adit Al-Zahid. Ya, Abu Zur'ah. Ya baik, jazakallahu khairan Bang. Ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Abu Zikro di Makassar. Gimana mengatasi ketika kita lagi promosi, tiba-tiba ada orang lain yang mengatakan kepada para konsumen kita promosi yang sama, bahwa barang yang dipromosikan itu dekat rumah saya harganya lebih murah begitu. Itu bagaimana cara mengatasinya, Bang? Silakan. Baik ya. Jadi, masya Allah, kita menghadapi kompetitor yang negatif ini ya. Jadi dia mengatakan di depan yang konsumen kita, yang secara langsung atau tidak langsung, ya bahwa dia memiliki produk yang lebih murah kan, atau yang sejenisnya. Makanya subhanallah, seorang sales, seorang pengusaha menjual produk itu, ya enggak? Yang dia jual itu bukan hanya produk. Ya enggak? Yang dia jual itu bukan hanya produk.
Ya, subhanallah. Kemarin apakah sudah Bang Andri Abu Umar sebutkan ya? Jadi kalau datang seorang penjual atau sales atau apa saja, itu di pikiran konsumen itu ada 4. Di pikiran konsumen itu ada 4, ya enggak? Ya, yang pertama adalah, ini mau jual barang apa nih orang? Ya, barangnya. Yang kedua, berapa harga yang harus saya keluarkan untuk mendapatkan barang itu? Yang kedua, ya enggak? Ya enggak? Nah, kalau seorang penjual, seorang sales, atau seorang pengusaha hanya terpaku pada yang namanya produk sama biaya, dia akan kalah. Ya enggak? Karena hari ini banyak kompetitor itu, Masya Allah. Ya enggak? Yang tidak sehat di lapangan. Ya enggak? Orang menurunkan harga sembarangan. Ya enggak? Sehingga, Masya Allah. Ya seperti tadi kan, kita langsung keok. Ya enggak? Ketika ada kompetitor yang mengatakan, wah jangan belilah produk di bapak itu. Di bapak itu mah 7.000, di saya bisa beli 6.500, turun 500, atau mungkin bisa 5.000. Nah, kalahlah kita. Kalau kita hanya terpaku pada yang namanya produk dan harga. Tetapi para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun Anda berada, nah ada 2 hal yang lain yang ada di benak konsumen itu. Yaitu yang ketiga adalah ya enggak, manfaatnya, kegunaannya. Ya subhanallah. Makanya barakallahu fikum, ya enggak, kita ini ya enggak, harus bisa mempresentasikan ya enggak, produk itu, kemanfaatan produk itu. Ya enggak. Jadi bisa jadi ya enggak, harganya lebih murah, tapi ya produk kita ini ya punya nilai tambah dari segi manfaat. Kan begitu kan? Dan kadang-kadang orang itu bukan hanya membeli sekedar produk saja. Ya benar nggak? Ya nggak. Kalau hanya sekedar membeli produk, tentu Masya Allah, dan Kindonat itu tidak akan laku, ya nggak? Karena harganya sangat mahal, ya nggak? Luar biasa, harganya sudah sangat mahal, ya nggak? 5.000, 7.000, kenapa nggak beli donat yang hanya 1.500 saja, 2.000 saja? Banyak itu di jalan-jalan, ya nggak? Yang membawa pakai sepeda atau jalan kaki. Tetapi kenapa Dunkin Donat tetap laku? Nah, ini kan yang harus kita pikirkan di kepala kita. Apa yang dilakukan oleh ya nggak, usaha-usaha seperti ya nggak, seperti McDonald, Kentucky, ya nggak. Ini ya subhanallah. Yang ketiga ini kemanfaatan, bukan hanya kemanfaatan produk, tapi kemanfaatan usahanya, subhanallah. Ya nggak, kecepatan. Wah, saya kalau beli di sana ternyata ya nggak, luar biasa, lebih sehat, ya nggak. Apa, servisnya lebih cepat dan sebagainya. Nah ini yang harus kita jual, ini yang harus kita pikirkan, yang Abu Zikro. Jadi 3 hal ini, ya nggak, kemanfaatan dari produk kita itu. Dan tentunya kita sendiri. Lalu yang keempat yang ada di pikiran sales itu adalah, kenapa saya harus percaya sama Anda? Kan begitu kan? Kenapa saya harus percaya sama Anda? Dan bahkan inilah kunci terbesar, ya nggak, dari faktor sales itu, ya nggak, biar dia berhasil, ya nggak. Bahkan ada seorang pakar salesmanship dunia, ya dia menulis buku dan dia adalah seorang praktisi, mungkin kita sudah pernah kenal, namanya Joe Girard, ya nggak. Dia seorang penjual mobil, ya nggak. Bahkan dia itu sukses, ya nggak, bisa dia mampu dia menjual mobil bahkan di orang-orang yang profesinya berbeda dengan dia. Dia mampu menjual mobil itu bahkan di seorang penjagal, ya nggak, tukang jagal sapi, ya nggak, tukang jagal kambing, tukang jagal domba, ya nggak. Bagaimana bisa begitu? Ya nggak, tukang jagal domba dijualin mobil kepada dia. Nah ini, ya nggak, membangun. Jadi yang namanya penjualan itu, memasarkan sesuatu itu, kuncinya kita membangun dulu kepercayaan. Kalau kita sudah mampu membangun kepercayaan, ya enggak, kadang-kadang ya enggak, barang itu sedikit mahal, ya enggak, tapi saya percaya sama, ya enggak, saya percaya sama dia. Jadi contoh misalnya, Bang Andri mungkin jual barang lebih murah, ya enggak, jual donat lebih murah 5.000. Nah, Kang Abu Zur'a Angga jual donat 5.500. Tetapi subhanallah, ya enggak, Kang Abu Zur'a ini mempresentasikan donatnya, Masya Allah, terpercaya, ya enggak, orangnya rapi, ya enggak, deliverynya bagus, servisnya subhanallah, ya luar biasa, orangnya ramah, ya enggak, luar biasa, jauh lebih baik daripada Bang Andri. Akhirnya mungkin konsumen itu enggak, ya enggak, walaupun Bang Andri jual donat 5.000, saya tetap percaya sama Abu Zur'a, saya akan beli donatnya dia walaupun 5.500. Kan begitu, harusnya kita tuh berpikir seperti itu, para pendengar Anas Radio. Jangan takut dengan harga. Jangan takut dengan harga, jangan takut soal produk, tapi juallah diri kita itu. Ya enggak? Ini dia, membangun kepercayaan diri kita di mata konsumen. Ini yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang. Dan harusnya Ahlus Sunnah itu seperti itu. Ya enggak? Dimanapun dia berada. Jangan khawatir dengan yang namanya harga saja, tapi kita punya kemampuan yang lainnya. Barakallahu fikum. Begitu Abu Zur'a kira-kira. Baik, jazakallahu khairan.
Ini ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir di pertemuan pagi hari ini dari Al-Ah Abu Ali di Surabaya. Bagaimana mendapatkan kepercayaan konsumen pada toko online yang baru berdiri? Silakan, Bang. Ya, kepercayaan konsumen ya, Masya Allah. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan ya untuk meraih kepercayaan konsumen ya, karena ya enggak, taktik meraih kepercayaan konsumen itu banyak ya enggak. Kalau misalnya kita mampu melakukannya secara secara langsung ya, bertemu face to face, mouth to mouth, door to door, itu jauh lebih baik ya, karena kita bisa meyakinkan dengan komunikasi secara langsung. Tapi kalau tidak bisa ya enggak, nah banyak strategi pemasaran yang bisa kita lakukan ya enggak. Mungkin kita menggunakan direct marketing ya enggak. Direct marketing itu kita bisa melakukan sistem surat menyurat ya, walaupun bisnis kita itu online ya enggak. Bisnis kita online kan ada namanya email kan ya enggak. Jadi subhanallah, misalnya pelanggannya, konsumennya coba di toko online ini itu, dia kirimkan dulu email ya enggak ke Bang Andri Abu Umar ya enggak, disebutkan di situ, disapa Bang Andri Abu Umar itu di suratnya, di emailnya ya enggak, ditawarkan produknya, kan begitu kan, alternatif penjualannya ya enggak. Dan ini bisa kita lakukan, hanya berarti kita banyak hal yang harus kita lakukan. Berarti kita harus menghimpun kan network ya enggak. Jadi walaupun bisnis kita itu dunia maya, Masya Allah ya, channel kita kan banyak ya, kita bisa punya bisa punya pelanggan dari Medan, dari Pontianak, dari Gorontalo, dari Jayapura, dari Jakarta, dari Denpasar dan sebagainya, Masya Allah. Kira-kira begitu. Jadi walaupun bisnis kita itu di Surabaya, ya enggak. Nah seperti tadi kan. Jadi bayangannya enak kalau ya Bang Andri bisa menjawab kayak tadi Al-Ah Abu Haidar Sigit kan. Jadi walaupun ini dunia maya, tapi saya bisa ya enggak, bisa menganalisa, karena bisa ya, artinya sudah mengetahui keadaan dari pelanggan tersebut. Makanya kemarin kita sudah bahas ya enggak, kita sudah bahas sungguh mengetahui sedikit tentang calon pelanggan kita, tentang konsumen kita, itu sama pentingnya dengan penguasaan kita terhadap produk kita, walaupun cuma sedikit ya. Jadi kita mengetahui pelanggan kita ya enggak, itu sama pentingnya dengan penguasaan kita terhadap produk. Jadi walaupun kita bisnis di dunia maya, di online ya enggak, kita harus cari tahu tentang pelanggan kita. Jadi kita harus tetap memilih segmentasi. Bisnis online ini ingin arahnya itu ke siapa? Ingin arahnya itu ke siapa? Ingin menghajar orang di bidang yang mana? Ya kan begitu kan? Kan begitu. Jadi tidak semua harus kita mainkan. Kita harus pilih segmennya, ya, lalu kita target dan kita posisikan usaha kita itu sesuai dengan target kita. Begitu kira-kira Al-Ah Abu Ali di Surabaya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, Alhamdulillah. Jawabannya dan subhanallah, mungkin inilah pertanyaan terakhir yang bisa dijawab karena waktu sudah menunjukkan 10 menit ke jam 10. Silakan nanti untuk tips dan trik dalam memulai bisnis usaha sendiri di tema pemasaran. Jangan. Ya. Jadi khusus untuk materi diferensiasi pada pagi hari ini, para pendengar Anas Radio, tips ya enggak, bagaimana kita melakukan diferensiasi itu, yang pertama, tips pertama, dan ini pun Bang Andri nukil ya enggak, dari pakar marketing Hermawan Kertajaya ya, yang dulu Bang Andri Abu Umar belajar dari beliau. Jadi tips yang pertama itu, kita harus menentukan ya enggak, kita itu kuatnya di mana dalam usaha kita ya enggak, kekuatan usaha kita itu ada di mana ya enggak. Jadi kekuatan usaha kita tuh baik secara konten maupun secara kontaknya itu ada di mana. Ya, ada di mana, ya enggak. Nah, jadi istilahnya begini, ya enggak. Potensi kita. Jadi kalau misalnya mau buka usaha, kayaknya saya ini mampunya untuk kelas apa ya? Ya enggak. Ya, jadi kita harus menganalisa apakah mampu di kelas karyawan atau cuma mampu di kelas anak-anak kecil saja. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi tentukan dulu kekuatan kita itu ada di mana, ya enggak. Sehingga kita pas memilih ya, usaha, ya, memilih bidang usaha. Lalu tips yang kedua, cocokkan kemampuan kita itu ya, dengan posisi yang sudah kita pilih. Nah, dengan posisi yang sudah kita pilih. Kan begitu kan? Jadi kalau misalnya Bang Andri pengen main di mahasiswa, ya kita pilih posisi kita. Berarti ini, wah,
bakal jadi usaha, ya nggak, usaha untuk kelas mahasiswa, ya nggak. Kalau motivator itu, wah ini motivatornya mahasiswa, motivator anak-anak muda, misalnya contoh begitu. Itu kita cocokkan, kita integrasikan antara kekuatan kita, potensi kita dengan pasar kita, ya nggak. Nah lalu setelah itu, ya nggak, betul-betul kita fokuskan, ya nggak, keunikan kita itu kita tonjolkan di depan calon konsumen kita, ya nggak, di depan calon konsumen kita. Sehingga tadi contohnya ketika mahasiswa tadi mengingat, ya enggak, kalau kami ingin dimotivasi, langsung di kepalanya itu ingat. Ingat misalnya, ya tadi Bang Andri Abu Umar misalnya begitu. Kenapa? Karena sudah pas memilih kekuatan yang ada pada dirinya dan dia cocokkan pada posisi yang ingin dia tawarkan pada segmen konsumen yang dia pilih. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan walhamdulillahirabbil alamin. Begitu Abu Zur'ah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Bang Andri Matsah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik antum dan ilmu yang antum sampaikan kepada kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah para pendengar, kita harus memutus hubungan dengan Bang Andri Matsah. Insyaallah di kajian BUM yang akan datang kita juga masih membahas tentang pemasaran. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk ke depan untuk mempersiapkan kembali sebelum memulai acara pertanyaan, kritik atau saran seputar kajian kita, dan semoga antum semua bisa memulai bisnis usaha mandiri sesegera mungkin. Dan sebelum kami tutup acara ini, ada beberapa info seputar kajian Islam di Jakarta. Insyaallah di hari Rabu pada siang nanti pada zuhur di Perpustakaan Nasional Jalan Salimba Raya bersama Ustadz Muhammad Yahya dengan pembahasan akidah di Perpustakaan Nasional Jalan Salimba Raya. Kemudian di hari Sabtu esok insyaallah seperti biasa pukul 9 hingga waktu zuhur tiba di Masjid Al-I'tisam Sudirman belakang Hotel Shangri-La Jakarta, kajian akidah, akhlak serta fikih bersama 3 narasumber kita, Al-Ustadz Ja'far Salih, Ustadz Abdurrahman Mubarak, dan Al-Ustadz Rizky Aryesta. Kemudian di hari Ahad pukul 10 hingga waktu zuhur tiba di Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta Rawamangun dengan pembahasan akidah dan fikih bersama Al-Ustadz Ja'far Soleh dan Al-Ustadz Imam Arif LC. Lalu di hari Ahad siang ba'da zuhur pukul 1 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 sore di Masjid Al-Mujahidin Slipi dalam kajian akhlak dan akidah bersama Al-Ustadz Abdullah Al-Jakarti, Ustadz Abdul Malik, dan Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak. Sekian dari kami, dan sebelum kami lupa, para pendengar Anas Radio sekalian, alhamdulillah Anas Radio, radio streaming di Jakarta telah menyampaikan aktivitas keuangan masuk dan keuangan keluar yang antum sekalian bisa lihat di alamat Facebook kami. Insya Allah kami paparkan di sana tentang uang yang masuk dan uang yang keluar, dan selama itu pula aktivitas Anas berjalan. Insya Allah laporan keuangannya bisa antum lihat. Dan kami juga meminta antum sekalian untuk mendoakan usaha kami dalam terus menjalankan dan menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah umat, khususnya di Jakarta dan secara umum di seluruh dunia, dengan membantu kami di donasi. Dan donasi Anda bisa Anda salurkan melalui Anas Radio di Bank Muamalat KCP Tebet Barat di nomor rekening 91007357999 91007357999. Kemudian di Bank Mandiri Tebet Timur dengan nomor rekening 1240005437927 1240005437927 untuk Bank Mandiri. Kemudian untuk Bank BCA di KCP Tebet Timur dengan nomor rekening 629022298
629 Semua rekening di atas diwakilkan atas nama Kanda Ramah Bijaksana. Dan konfirmasi donasi yang Anda salurkan kepada kami bisa Anda konfirmasikan ke nomor HP 0856 470 27626 0856 470 27626. Dan itu saja beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bang Masa dan dari kami, dan semua yang salah dari kami pribadi dan dari syaitan, dan yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.